Oke teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Himatika Syahid. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar lagi ya teman-teman ya. Udah lama banget nih Prisma nggak ngeluarin video belajar, dan sekalinya ngeluarin di saat liburan. Bener nggak? Saat liburan ya, orang lagi pada healing, kok kita belajar, kenapa gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita harus mempersiapkan ini ya, bekal buat semester depan. Terutama untuk teman-teman yang semester 5. Bener nggak? Semester 5 itu kan ada nih matkul namanya pengantar struktural jabar atau yang disingkat PSA. Salah satu matkul yang cukup horor ya, cukup enggak lah, enggak horor lah, cuman agak menantang aja teman-teman karena nggak ada angkanya di sini, huruf semua kayak gitu. Oke, jadi kita mulai dulu dari seri ini ya, episode pertama ya. Semoga ada episode-episode selanjutnya ya, kalau gue nggak males. Dan kita kali ini bahas mengenai pengenalan dulu lah, matkul ini tuh ngapain, sama review seenggaknya himpunan. Karena nanti di matkul ini tuh kita bicaranya himpunan terus, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut. Yang pertama, pengenalan pengantar struktural jabar. Nah, jadi ini kita tulis-tulis aja ya, coret-coret aja ya. Jadi PSA itu ngapain? Oke, pertanyaan pertama. PSA itu ngapain? Oke, jadi gampangnya di matkul PSA ini tuh nanti kita akan bermain dengan tadi ya yang kita sebut di awal, himpunan. Terus ada lagi namanya operasi. Nah, operasi ini pasti udah tahu ya. Operasi aritmetika aja yang biasa kita pakai tuh, kayak apa namanya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Kayak gitu ya. Nah, himpunan, himpunan juga pasti udah tahu kan? Ada apa aja? Ya, banyak himpunan ya. Cuman biasanya nanti yang kita sering pakai tuh himpunan Z, integer ya, bilangan bulat, real, terus ada kadang kompleks ya, bilangan kompleks, matriks 2 kali 2 misalkan. Nah, itu nanti juga kita pakai di PSA ini. Nah, apa nih hubungannya antara si himpunan sama si operasi? Nah, jadi nanti di PSA ini kita akan main sama si dua ini nih, si himpunan sama operasi. Nah, apa yang kita lakukan terhadap keduanya ini? Ya, yang kita lakukan nanti adalah ngecek gitu. Kita ngecek, misalkan gini, misalkan si Z nih, si himpunan integer terhadap operasi penjumlahan. Nah, apa aja sifat-sifatnya? Kayak gitu. Apa aja sifat-sifat yang berlaku? Apakah dia asosiatif? Apakah dia komu? Gitu kan? Apakah dia punya identitas? Nah, kita ngecek-ngecek hal-hal yang kayak gini kalau di PSA. Jadi kita nggak ngecek menggunakan angka lagi, tapi kita udah ngecek secara keseluruhan. Setiap unsur yang ada di Z itu sifatnya berlaku apa aja. Kayak gitu ya. Jadi nanti adalah beberapa istilah tuh kayak grup, terus ada lagi gelanggang. Nah, nanti grup ini nanti punya sifatnya lagi. Sifatnya ya ini yang tadi gue tulis di sini. Jadi kalau misalkan sebuah himpunan dengan operasinya bebas gitu ya, operasi tertentu, membentuk sebuah grup ketika ini berlaku, atau membentuk gelanggang ketika syarat lain berlaku. Nah, kurang lebih itu kita bakalan kayak gitu. Jadi kita bakalan mainnya bukti-buktiin doang gitu ya, nggak ngitung, cuman bukti-buktiin doang sifat-sifat apa aja yang berlaku terhadap himpunan dan operasi tertentu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi mungkin biar kebayang dulu gitu ya, nanti kita mau ngapain. Oke, itu pengenalan. Nah, next kita review sama konsep himpunan. Jadi kayak yang tadi kita bilang ya, yang tadi kita bahas kan mainnya himpunan, himpunan, himpunan. Nah, kita review dulu. Paling nggak kita review dulu. Himpunan itu kayak gimana gitu kan? Berlaku kayak gimana aja. Nah, kita nggak bakalan review yang kayak apa itu himpunan, nggak kayak gitu. Karena kita udah bahas itu di Matdis gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas sedikit beberapa yang cukup penting lah seenggaknya untuk di review lagi. Nah, itu yang pertama ada cara membaca himpunan ya. Jadi ini simple banget teman-teman. Cuman sayangnya gitu ya, masih banyak gitu teman-teman yang eh, suka dikoreksi sama dosen kita karena cara membacanya kurang tepat.
Nah, jadi ini kita penting untuk kita persiapkan dulu di awal gimana cara baca himpunan yang baik lah, istilahnya kayak gitu. Nah, kita lihat nih ya, yang pertama ya. Jadi yang pertama ini itu ada notasi garis. Garis nanti kita garisnya di bawah ya. Kita coba tulis, sebut aja dulu garis. Nah, notasi garis ini nanti dibaca dan berlaku ya, biar lebih enak nih. Kita lihat contoh. Jadi ini ada himpunan A, isinya kayak gini. Nah, sebenarnya kan gampang aja ya kalau kita mau baca ini, udah pasti bisa gitu teman-teman. Gue yakin lah teman-teman pasti udah bisa. Cuman terkadang baca di garis ini nih, di garis yang ini tuh masih agak-agak apa ya, kurang tepat mungkin ya, kurang tepat secara bahasanya. Nah, ini yang penting. Jadi kalau di PSA itu bahasa itu penting teman-teman. Jadi kalau kata dosen kita tuh, belajar PSA tuh sama aja kayak belajar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kita nanti belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, gimana cara baca ini? Jadi sesuai yang kita tulis di atas ini ya, notasi garis itu nanti dibaca dengan kata dan berlaku. Jadi kalau ini mau kita baca nih, kita baca gini kurang lebih. Himpunan A adalah himpunan bilangan bulat X. Nah, ini nih ya, ini himpunan bilangan bulat X. Si garis ini dibaca dan berlaku X kuadrat min 9 sama dengan 0. Udah, bacanya sesimpel itu. Jadi ini bilangannya, terus ini dibaca dan berlaku. Nah, ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh si bilangan yang sebelah kiri tadi. Kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Notasi garis dibaca dan berlaku. Nah, yang kedua ada lagi. Yang kedua itu adalah si notasi garis ini dia dibaca untuk suatu. Nah, kenapa beda? Kenapa enggak dan berlaku aja gitu kan? Oke, coba kita lihat contohnya ya. Jadi gini. Kita punya himpunan baru lagi, himpunan B di sini. Himpunan B itu adalah kenapa gue mau nyebutin ya? Kita kan lihat dulu cara baca di bawah. Himpunan B ini adalah himpunan matriks ABBA. Ya, baca matriksnya gini ya. ABBA. Per baris bacanya. ABBA. Himpunan B adalah himpunan matriks ABBA untuk suatu AB bilangan real. Nih ya. Untuk suatu AB bilangan real dan AB-nya tidak keduanya 0. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. AB tidak keduanya 0. Maksudnya tuh artikannya gini. Si A sama B-nya nih boleh 0, tapi nggak boleh bareng-bareng. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau kayak gini nih. Nah, ini kan A-nya 0 nih. Kalian lihat ya, A-nya 0, B-nya juga 0. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Tapi kalau salah satu aja kayak gini. Nah, ini boleh. Jadi gitu ya. Maksud AB tidak keduanya 0 tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak boleh AB-nya berbarengan, tapi salah satu 0 ya nggak masalah. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini dua cara baca himpunan yang bisa dibilang berbeda gitu ya kita bacanya ya. Nah, kenapa hal sesimpel ini perlu buat kita kita pahami atau kita perhatikan, karena biar lebih enak gitu dalam pembuktian nanti tuh, pemilihan katanya lebih pas, lebih ngena juga, dan lebih profesional aja kali ya dalam pembuktiannya gitu, biar keren-kerenan aja. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa nggak ditukar, boleh nggak ditukar? Kita coba cek ya. Kalau ditukar rasanya nggak enak. Nanti kalau teman-teman nih misalkan mau nuker yang atas aja deh, yang ini nih kita baca pakai untuk suatu. Nah, nanti nggak akan masuk tuh. Coba aja, A adalah himpunan bilangan bulat X untuk suatu. Nah, nggak masuk ya. Untuk suatu X kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadi memang kondisional gitu. Makin sering kita berlatih, nanti makin gampang juga nih kita ngebedain gitu. Kapan sih kita pakai ini dibacanya dan berlaku, kapan dibacanya untuk suatu, kayak gitu. Jadi ini hal yang simple tapi penting untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Cara baca itu yang pertama. Oke, next yang kedua, kita akan review gimana caranya ngebuktiin suatu himpunan itu nggak kosong. Oke, jadi ini penting nih teman-teman. Kalau kita mau di PSA ya, di PSA tuh kita mau ngebuktiin nih himpunan punya sifat-sifat tertentu. Nah,
sebelum kita buktiin sifat-sifatnya itu, kayak misalkan si asosiatif, komutatif, dan lain-lain, maka kita perlu nih disclaimer dulu di awal. Ibaratnya gitu ya, disclaimer dulu di awal bahwa himpunan yang mau kita buktiin sifat-sifatnya itu bukan yang kosong gitu. Karena percuma aja kalau himpunannya kosong kan, apa yang mau dibuktiin gitu kan, orang gak ada isinya. Nah, maka kita harus buktiin dulu dia nggak kosong gitu. Nah, gimana ngebuktiinnya? Nah, caranya gampang teman-teman. Coba kita lihat di sini. Contoh pertama. Contoh pertama itu buktikan himpunan A itu yang ada di bawah nih ya, nanti bukanlah himpunan yang kosong. Oke, gimana caranya? Coba kita lihat di sini. Jadi ini himpunan A yang tadi. Nah, kalau kita mau buktiin dia itu nggak kosong, caranya gampang banget. Teman-teman hanya perlu cari aja satu gitu, minimal satu buah anggota yang ada di sini, lalu buktikan dengan beragam alasan bahwa benar gitu, dia ada di situ. Nah, terkadang yang jadi masalah adalah bukan tentang milihnya ya teman-teman ya, tapi tentang bagaimana caranya kita memberikan alasan tersebut gitu. Jadi sebenarnya ngebuktiin itu gampang, yang susah itu ngerangkai kalimatnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kalau versi gua, kita ngebuktinya gini. Pertama, pilih 3. Nah, kenapa pilih 3? Ya, karena 3 ada di sini, ada di A. Nanti kita lihat ya alasannya kenapa. Nih, karena 3 itu bilangan integer. Bener nggak? 3 bilangan integer, bener ya. Jadi ini terpenuhi nih yang pertama. 3 itu bilangan integer. Oke. Berlaku nggak ini? X kuadrat min 9 sama dengan 0. Berlaku jawabannya. Coba aja kita lihat di sini. 3 pangkat 2 min 9 sama dengan 9 min 9 sama dengan 0. Nah, ini berlaku nih. Berlaku 3 itu integer, bener ya. 3 itu integer. Dan berlaku juga 3 kuadrat kurang 9 itu 0. Nah, artinya karena berlaku ini, maka dia 3 itu ada di A. Gitu ya. Nah, dari sini aja udah nih terbukti. Terbukti bahwa karena terdapat 3 di A, maka terbukti A itu bukanlah himpunan kosong. Karena minimal ada 1. Gitu ya. Minimal ada 1 buah anggota di dalam A itu. Dan itu udah terbukti, kita udah jelasin. Oke, kayak gitu ya. Dan kalian bebas ya mau pilih angka berapapun gitu. Kalau di sini kan gue ambilnya 3 nih. Kalau kalian mau pakai min 3, ya nggak masalah. Tapi nanti disesuaikan kembali. Karena alasannya apa gitu? Alasannya disesuaikan kembali kenapa min 3 itu ada di A. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, pakai himpunan yang B. Kita lihat himpunan B. Kan tadi kan himpunan B itu matriks ya, ABBA. Nah, kalau kita mau buktiin himpunan B ini nggak kosong, ya sama aja kayak tadi. Pilih aja satu gitu. Pilih aja satu, buktiin dia ada di B. Nah, di sini kita ambil contoh matriksnya ini, 1001. Akan dibuktikan nih, si 1001 ini beneran ada di B gitu. Kita coba buktiin. Kasih alasan. Nah, karena 10 itu ada di R, bener nggak? 10 itu kan bilangan real ya. Jadi bener nih. Jadi 1001, angka 1 dan 0-nya itu adalah bilangan real. Bener ya? Itu udah bener nih. 1 aja udah bener. Dan tidak keduanya 0. Bener nggak? Tidak keduanya 0. Bener. Ya nggak? Ini kan yang satu, yang satu lagi 0. Nggak keduanya 0 gitu kan. Tapi cuma salah satu doang yang 0. Ya nggak apa-apa kok kayak gitu. Maka sifat ini terpenuhi nih. Sorry, bukan sifat. Syarat ini terpenuhi nih. Oke. Syarat bahwa AB-nya itu real dan AB-nya itu tidak keduanya 0 itu terpenuhi. Nah, artinya benar. Benar bahwa si 1001 ini ada di B. Oke, kayak gitu ya. Jadi terbukti lagi nih. Karena terdapat 1001 di B, maka terbukti B itu bukanlah himpunan yang kosong. Oke, jadi gampang ya. Kalian intinya kalau mau membuktikan himpunan itu tidak kosong, pilih aja secara random, bebas terserah. Yang penting kasih alasan bahwa benar dia ada di himpunan itu. Oke ya, kayak gitu ya. Oke, next yang terakhir. Di himpunan itu kita perlu ingat kembali tentang ini, yaitu pembuktian subhimpunan. Nah, masih ingat ya subhimpunan ya, di matris itu kan pernah ada tuh. Jadi kalau kita punya himpunan A misalkan, nah himpunan B ada di dalamnya nih kayak gini. Nah, berarti ini subhimpunannya nih, yang kecil gitu ya. Sub bagian-bagian. Himpunan bagian dari si A.
ya, atau himpunan kecil yang ada di dalam si A, kayak gitu. Nah, nanti kita akan review kembali nih. Kita harus tahu kembali bahwa gimana sih caranya kita ngebuktiin gitu sebuah subhimpunan. Nah, di sini kita ingat kembali ya definisi dari subhimpunan secara formalnya kayak gimana. Jadi kita lihat di sini, himpunan A itu dikatakan subhimpunan dari himpunan B, ditulis dengan lambang kayak gini. Ya, notasinya kayak gini. A subhimpunan dari B. Nah, jika apa nih berlaku A itu subhimpunan dari B? Jika untuk setiap X di A gitu ya, untuk setiap X elemen A berlaku juga X elemen B. Benar ya? Jadi kalau kita lihat tadi itu lingkaran nih, kalau ini A, ini B, maka si A ini adalah subhimpunan dari B. Kenapa? Karena setiap X yang ada di sini ya itu juga anggota si B gitu kan, bener gitu ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin biar lebih paham lagi, kita masuk aja ke contoh kali ya teman-teman ya. Coba kita lihat contoh di sini. Jadi buktikan bahwa si himpunan bilangan real ini adalah subhimpunan dari bilangan kompleks. Nah, jadi mungkin kita udah pada tahu ya bahwa bilangan real itu emang benar dia himpunan bagian atau subhimpunan dari bilangan kompleks. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana sih cara kita ngebuktiin bahwa ya benar dia itu subhimpunan gitu kan. Kita kan tahu doang gitu, buktinya dari mana. Nah, kita akan buktikan gitu sekarang ya. Jadi kita lihat di sini buktinya. Pertama adalah ambil sembarang X di bilangan real. Jadi kenapa kita ambil sembarang X? Karena gini, pembuktian yang kita lakukan sekarang itu adalah pembuktian untuk setiap unsur di R. Ya, kita lihat definisinya. Jadi untuk setiap X di A berlaku X di B. Nah, sama halnya dengan si bilangan real tadi. Berarti kita ingin membuktikan setiap X di real, maka berlaku juga X itu ada di himpunan bilangan kompleks. Nah, kita mau buktiin itu poinnya. Nah, maka kita nggak boleh ambil contoh doang. Beda main tadi ya. Kalau tadi kan kita ambil contoh tuh, bebas ya. Nah, kalau sekarang kita harus ambil sembarang. Karena kita ingin semuanya berlaku. Gitu ya, X-nya berlaku untuk semuanya. Nah, maka kita perhatikan dulu. Perhatikan bahwa si X tersebut itu selalu bisa kita tuliskan seperti ini. Bener nggak? Jadi kan tadi kan X doang tuh, kita ambil contoh ya. Bukan ambil contoh, kita ambil sembarang X doang. Tapi si X-nya ini itu bisa kita tuliskan menjadi X tambah 0 kali I, dimana I-nya itu adalah akar min 1 bilangan kompleks gitu ya teman-teman ya. Nah, 0 kali I ya sebagaimana bilangan pada umumnya aja, jadinya 0 gitu. Nah, makanya antara X ini sama X plus 0I dia sama aja, setara. Nah, lalu si X plus 0i ini itu adalah bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Kenapa? Karena bentukannya A plus BI gitu ya, A plus BI ini, dimana A-nya itu adalah si X nih, A-nya adalah si X. Nah, si X ini itu kita sebut sebagai bagian real, dimana bagian realnya itu bernilai X, dan bagian imajinernya yaitu si B ini nih itu bernilai 0 gitu ya. Jadi ternyata setiap bilangan real itu selalu bisa kita tuliskan dalam bentuk struktur bilangan kompleks gitu ya. Jadi dia terbukti nih bahwa si X yang kita ambil sembarang tadi yang elemen real terbukti bahwa benar dia itu bilangan kompleks dengan bagian imajinernya dia 0 gitu ya teman-teman ya. Jadi dia benar bilangan kompleks juga. Nah, maka terbukti kesimpulannya, karena untuk sembarang X di real berlaku juga X itu adalah bilangan kompleks. Nah, maka terbukti R itu adalah subhimpunan dari bilangan kompleks. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu poinnya. Poinnya adalah kalau kita ingin melakukan pembuktian, maka kita harus membuktikan secara menyeluruh. Gak boleh secara contoh aja. Kecuali yang tadi tuh, yang himpunan tak kosong ya. Kalau itu kan kita cuma mau buktiin bahwa bener nih nggak kosong nih, ya kita mau buktiin satu aja ada gitu. Kalau ini beda lagi, kita harus buktiin semuanya berlaku kayak gitu teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video pertama kita ya, CPP online pertama nih yang ada di YouTube Himatika. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, dan pesannya adalah satu. Oke, jangan lupa CPP langsung ya guys ya.
Kalau mau CPP langsung aja kontak teman-teman di Prisma. Kita akan coba carikan tutor-tutor yang paling the best lah untuk kalian gitu, biar nanti belajarnya makin lancar. Oke oke. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang udah gue bagikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Dadah.